Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu kaum muslimin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita mengambil faedah dari kitab Situ Duror, 6 prinsip yang terambil dari para a'immah Ahlussunnah wal Jamaah, para sahabat dan para ulama-ulama setelahnya yang mengikuti jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an, yang merupakan prinsip-prinsip penting yang banyak tidak difahami oleh sebagian besar kaum muslimin. 6 prinsip yang beliau sajikan kepada kita. Yang pertama adalah prinsip ikhlasuddin lillahi subhanahu wa ta'ala. Prinsip yang paling utama, paling pokok, paling mendasar adalah prinsip mentauhidkan Allah, memurnikan agama semata-mata untuk Allah Ta'ala. Ini adalah prinsip tauhid yang paling menentukan agama seorang muslim, baik secara pribadi maupun dalam prinsip dakwah. Maka tauhid adalah pertama dan utama dan merupakan pondasi yang mendasari semua apa yang akan kita lakukan dalam agama dan mengawali semua yang akan kita dakwahkan tentang agama ini. Orang yang mereka tidak perhatian dengan tauhid dan tidak mengawali agamanya atau dakwahnya dengan tauhid, maka dia telah menyelisih prinsip-prinsip dakwahnya para Nabiullah alaihi salatu wassalam, dan tentu sebuah kesesatan, dan tentu hasilnya akan jelas berbeda. Yang kedua adalah at-tariqu wahidun, bahwa jalan itu hanya satu. Satu-satunya jalan yang Allah sediakan untuk kita sampai ke tempat tujuan, yaitu Allah dan surganya, adalah jalan Islam. Selain jalan Islam adalah kesesatan semata-mata. Famada ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah kebenaran kecuali semata-mata kesesatan. Tidak ada setelah kebenaran kecuali semata-mata kesesatan. Demikian pula sepeninggal Rasulullah SAW akan banyak firaqud dhalah, akan banyak kelompok-kelompok yang menyimpang, yang tersesat dari jalan yang lurus. Maka jalan yang benar-benar lurus, jaminan lurus, yang Allah jadikan sebagai ini referensi jalan yang harus kita lalui, adalah Islam yang diajarkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an dan diwarisi oleh para ulama, yang memperingatkan dari semua bentuk penyimpangan-penyimpangan bid'ah yang mungkarah, dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dari Shiratal Mustaqim. Ini jalannya Ahlussunnah wal Jamaah, mereka yang meniti jalannya para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Yang ketiga, prinsip yang ketiga, bahwa kita ketika tertuntut mewujudkan atau meniti satu jalan Shiratal Mustaqim, dan Shiratal Mustaqim itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah, maka di sana ada celah lebar yang akan bisa mengantarkan kepada perselisihan yang sangat banyak dan meruncing, yaitu pemahaman terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika seorang dia mencukupkan mengambil Quran, mengambil Sunnah, lalu dia fahami sendiri, ini akan menjadi potensi munculnya pemahaman yang sangat beragam, yang sangat banyak. Maka raf'ul khilaf, yang akan mengangkat khilaf dari segala macam pemahaman yang rusak, adalah pemahamannya para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an.
Merekalah pemahaman terbaik. Merekalah generasi yang betul-betul di atas siratal mustaqim. Orang yang mereka menyelisih jalannya para sahabat sama dengan menyelisih jalannya kaum mukminin. Karena sahabat adalah kaum mukminin yang pertama yang direkomendasikan oleh Allah SWT, dan menyelisih jalan mereka adalah kesatan. Kewajiban mengikuti para sahabat adalah sebuah kewajiban, bukan alternatif. Mengikuti jalannya para sahabat artinya mengikuti manhaj salaf, bukan sekedar alternatif, akan tapi sebuah kewajiban atas rekomendasi Allah, rekomendasi Rasulullah SAW. Dan itulah yang telah dijelaskan para ulama panjang lebar. Kewajiban kita meniti para sahabat Nabi, jalannya para sahabat, karena mereka yang paling faham tentang wahyu Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka yang paling tepat dalam mengamalkan kandungan Al-Quran dan As-Sunnah, dan tentu yang paling faham tentang agama dan paling tepat dalam beramal adalah yang paling berhak untuk dikatakan di atas siratal mustaqim. Dan kita minta kepada Allah untuk benar-benar senantiasa berada di atas siratal mustaqim. Yang keempat, bahwa meraih kepemimpinan dengan ilmu, nailu su'dat bil ilmi. Ini kunci. Islam adalah agama ilmiah, yaitu agama yang tegak di atas dalil bimbingan Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga tidak semata-mata angan-angan, pikiran, wawasan, kemudian perasaan, emosi, tetapi Islam tegak di atas dalil. Dan kejayaan kita, keselamatan kita dari kekafiran, dan kejayaan kita itu semata-mata bertumpu dengan ilmu ini. Seandainya keselamatan itu dengan mentaati Allah dan mentaati Rasulnya SAW, maka ini artinya yang paling selamat adalah orang paling memahami agama Allah, paling memahami ajaran Rasulullah SAW, dan paling mengikutinya. Dan orang tidak akan bisa mengikuti, mentaati Allah dan Rasulnya kecuali dengan memahami agama Allah dan Rasulnya, dengan memahami Al-Quran dan As-Sunnah Nabawiyah. Demikian juga ketika Allah memberikan jaminan bahwa yang paling selamat dari upaya pemurtatan orang-orang kafir, yang ini merupakan makar terbesar, tujuan terbesar dari makar kufar yang sangat hebat, sangat dahsyat untuk bisa mengeluarkan dari Islam, maka yang paling selamat kata Allah, yang paling berpegang teguh dengan tali agama Allah SWT. Dan tidak akan mungkin orang bisa berpegang teguh dengan tali agama Allah kecuali dia memahami agama ini dengan baik, sebaik-baiknya. Demikian pula ketika Nabi bicara tentang iftirakul ummah, yang paling selamat, yang betul-betul mereka itu berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Fa in tamassaktum bima lan tadillu, tidak akan pernah tersesat orang mereka betul-betul memegangi Al-Quran dan As-Sunnah Nabawiyah. Ini semuanya adalah kembalinya berkuncinya daripada ini kita bagaimana betul-betul memahami agama tersebut. Keterpurukan kita karena jauhnya kita dari agama, dan jauhnya kita dari agama karena kita tidak memahami hakikat Islam yang diajarkan Rasulullah SAW. Prinsip yang kelima, bahwa membantah para penyimpang, raddul mukhalif, itu termasuk dari bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Prinsip ini diangkat oleh beliau karena berapa banyaknya orang-orang yang mereka terasa sesak dadanya ketika para ulama melakukan bantahan-bantahan kepada yang lainnya, apalagi yang dibantah adalah tokoh idolanya. Apalagi yang dibantah tokoh idolanya. Hal ini menjadi sangat ini aneh buat mereka, karena tidak ditekankannya ini berpijak dengan sikap ilmiah. Orang yang mereka dibiasakan berpijak dengan sikap ilmiah, maka bantahan-bantahan ulama sebuah perkara yang sangat wajar. Karena kewajiban ulama adalah membeberkan al-haq dan membantah kebatilan-kebatilan, dan itu tugas ulama yang disebutkan oleh Allah SWT, yang Nabi katakan dalam hadisnya, yang ulama itu kata Allah, ini yubayyinuna linnas, yubayyinuna, mereka menjelaskan agama ini kepada manusia.
Sebagaimana Nabi adalah bayanul mubin, penjelas yang sangat nyata, dan juga membela agama ini. Maka kata Nabi, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udulu. Ilmu ini akan dipanggul setiap generasi oleh orang yang adilnya. Ini para ulama yang adil. Yanfuna tahrifal ghalin, wa intihalal mubtilin, wa ta'wilal jahilin. Yang para ulama ini, mereka menolak segala bentuk sikap ghulu yang dilakukan oleh para ekstremis, orang-orang ekstrim dalam beragama. Para ulama ini yang akan membongkar kebatilan ahlul batil, yang akan menyusupkan kebatilan dalam agama ini. Dan para ulama ini yang akan meluruskan takwilnya orang bodoh, karena banyaknya para raibidah, orang bodoh yang bicara tentang agama ini. Ini tugas ulama, sehingga membantah, meluruskan apa yang bengkok, apa yang keliru, menyingkap apa yang samar. Ini tentu semuanya adalah tugas ulama. Dan harusnya bersyukur umat apabila ada ulama yang membongkar kebatilan-kebatilan itu, yang membantah kekeliruan-kekeliruan tersebut, yang mereka paparkan dengan hujah-hujah yang sangat nyata. Harusnya bersyukur, karena dibiarkannya kesalahan berada di tengah-tengah tubuh kaum muslimin, sama dengan membiarkan kebusukan ini berkembang di jasadnya muslimin, di jasadnya manusia. Mestinya setiap luka, setiap penyakit diangkat, diambil, dibersihkan dalam rangka menjaga kesehatan tubuh dan pemulihannya. Tidak dibiarkan bosok dan kemudian menjalar ke seluruh tubuh. Dan sesungguhnya keberadaan firaqud dhalah dengan kesesatannya itu menjadi celah masuknya musuh untuk menghancurkan dan menguasai kaum muslimin. Sepanjang sejarah, masuknya musuh-musuh Islam melalui firaqud dhalah ini, melalui kelompok-kelompok yang sesat ini, sehingga menghancurkan Islam dan kaum muslimin dengan dahsyatnya ini melalui pintu-pintu para firaqud dhalah, sehingga membantah para penyimpang, membantah ahlul batil, membantah kesalahan-kesalahan ini sama dengan membongkar syubhatnya atau menyingkap kedoknya orang-orang munafik, agar betul-betul umat kembali kepada agama yang diajarkan Allah SWT lewat Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini tugas ulama yang sangat mulia. Banyak yang mereka sek dengan tugas ulama ini, karena mereka terkena virus hizbiyah, terkena virus yaitu fanatisme kelompok, fanatisme perorangan, tidak mengembalikan Islam kepada dalil, kepada ilmu. Akhirnya kebencian diarahkan kepada orang-orang yang mereka, para ulama yang membantah kesesatan. Dianggapnya mereka adalah orang yang tidak wara', dianggapnya mereka orang tidak menutup aib kaum muslimin, dan berbagai macam ungkapan-ungkapan yang mereka ungkapkan, yang sungguhnya ulama dengan tugasnya membantah kesesatan itu adalah menyehatkan kaum muslimin dan menyingkap kebusukan yang menyelimuti kaum muslimin, agar tersingkap hakikat Islam yang sesungguhnya, dan itulah Islam yang sehat. Kemudian bab yang beliau bawakan dalam bab ini pula adalah isti'malu syiddah fil inkar al mubtadi'ah la ya'nil wala lil kufar. Penggunaan kekerasan dalam mengingkari ahlul bid'ah itu bukan berarti wala kepada orang kafir. Berbeda antara wala dengan orang kafir dengan sikap kita membantah keras ahlul bid'ah. Membantah ahlul bid'ah itu adalah urusan tersendiri. Itu penjagaan pos-pos kaum muslimin, agar tidak kemasukan kuman, virus, penyakit yang akan bisa merusak dan menghancurkan kaum muslimin, melemahkan kaum muslimin, akan menjadi pintu celah masuknya musuh untuk menguasai kaum muslimin. Walak dengan orang kafir beda lagi. Walak dengan orang kafir itu yaitu apabila ada kecintaan kepada orang kafir dan agamanya dan keyakinannya, sehingga memiliki keridhaan,
kepada kekafiran. Adapun satu saat bersikap lunak pada orang kafir, bersikap keras kepada sebagian muslimin yang menyimpang, itu sebuah tuntutan. Itu sebuah tuntutan. Tidak bisa kemudian kerasnya dengan sebagian muslimin dan lunaknya pada sebagian orang kafir dianggap telah berwala pada orang kafir dan barok pada ini sebagian muslimin. Tidak begitu. Ini salah kaprah. Mari kita ikuti penjelasan beliau. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita semuanya. Beliau mengatakan, Innal asla fil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar al-lin wa rif. Asalnya pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar itu mesti dengan lembut. Seperti yang telah kita sampaikan, karakter atau sifat yang dimiliki oleh seorang yang mereka memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang munkar, itu 3 sifat. Al-ilmu, kemudian al-rifku atau walin, wasabru. 3 karakter ini mesti melekat pada orang yang mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Berilmu, apa yang akan dia ingkari, apa yang akan dia perintahkan dan dia ingkari, mesti benar-benar pasti itu kebaikan yang dia perintahkan. Yang dia ingkari, pastikan itu adalah sebuah keburukan. Jangan sampai ketika dia beramar ma'ruf nahi munkar tanpa ilmu, yang dianggap munkar ternyata ma'ruf, yang dianggap ma'ruf ternyata munkar, yang dia perintahkan ternyata munkar, yang dia larang ternyata ma'ruf. Ini karena diantaranya tanpa ilmu. Atau akan menimbulkan kerusakan-kerusakan berkaitan dengan yaitu kegiatan dia amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, sikap lin, arifku, karena sikap ini akan menjadi celah besar. Berbagai macam kebaikan yang akan datang dengan kelembutan yang berbeda dengan sikap kasar. Itu dalam kondisi normal asal dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Dan memiliki kesabaran yang ekstra karena akan banyak kendala-kendala yang akan dihadapinya, sehingga membutuhkan kesabaran yang ekstra. Tetapi satu saat ketika kelembutan itu ini tidak bisa terwujud kebaikan dengan kelembutan, maka akan digunakan kekasaran. Dan dengan kekasaran atau kekerasan yang menimbulkan kebaikan, maka kekerasan ini itu menjadi baik, menjadi terpuji. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan bahwa asal dari kegiatan al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar adalah bersikap lembut. Seperti yang sebagaimana dalam ayat Allah Ta'ala, Ud'u ila sabili rabbik, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Serulah manusia ke jalan Rabbmu dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, dengan jidal billati ahsan, yang dengan jidal yang baik. Serulah manusia ke jalan Rabbmu. Jangan seru manusia ke jalanmu, ke jalan organisasimu, ke jalan kelompokmu, ke jalan partaimu, ke jalan yayasanmu, tapi serulah manusia ke jalan Allah. Terangkan agama Allah, terangkan Al-Quran, terangkan sunnah Nabi dengan penjelasan yang jujur, yang gamblang. Itulah jalan Allah. Walaupun mereka tidak masuk ke organisasimu, ke partaimu, ke kelompokmu, ke yayasanmu. Penyakit yang ada di zaman kita ini diantaranya, kalau sudah sekelompok itu oke semuanya itu. Ceramah oke, ngisi pengajian oke, ngisi daurah oke, ngisi training oke. Walaupun dia bahlul, walaupun dia ini pikirannya menyimpang, walaupun pikirannya itu rusak, tapi kalau sekelompok, oke. ACC, oke, ACC, dia kawan kita, kelompok kita. Walaupun pikirannya rusak. Tapi walaupun dia hafal Quran, hafal sekian banyak hadis, ulama besar, sangat pakar dalam agama, betul-betul mengikuti jalan salafus saleh, tapi nggak masuk kelompoknya. Oh, itu bukan kelompok kita. Itu bukan kelompok kita. Sehingga standarnya bukan lagi ilmu, tapi kelompok. Rusaknya kayak apa orang itu? Kalau sekelompok itu dibela mati-matian.
Baiknya kayak apa orang itu kalau bukan kelompoknya akan jadi buli-bulian. Ini penyakit, ini virus yang berbahaya. Allah Subhanahu wa taala mencela sikap hizbiyah walaupun dengan nama Muhajirin dan Ansar. Pernah di zaman Nabi kelompok Muhajirin Ansar ada masalah. Lalu yang Muhajirin membangkitkan semangat Muhajirin, kelompok Islam Muhajirin. Yang Ansar membangkitkan kelompok Ansar. Sehingga hampir terjadi breng di antara kedua kelompok ini. Kata Nabi, da'uhu, tinggalkan seruan-seruan jahiliyah itu, da'wal jahiliyah muntinah, itu seruan jahiliyah bau busuk. Ini hizbiyah itu bau busuk. Karena ini akan merusak kaum muslimin, mencerai-beraikan kaum muslimin. Ikatan itu ikatan kelompoknya, bukan ikatan akidah, bukan ikatan sunnah, bukan ikatan Islam. Sampai seakan-akan kalau sudah masuk kelompok ini ahlul jannah, pokoknya melebu kelompok ini ahli surga. Oh Masya Allah, ini kemendel namanya itu. Kemendel kemudian bisa jadi kemendel. Kemendel itu dia patosnya dipendel. Ini rusak pikirannya seperti ini. Seakan dia menjadi penjamin bahwasanya kalau masuk kelompok ini adalah ahlul jannah. Ini adalah kerusakan besar. Kerusakan besar. Bapak sekalian, kita diajak untuk mengajak kepada jalan Allah Ta'ala. Sehingga bagaimana kita menerangkan ayat Al-Quran, menerangkan hadis Nabi, buang jauh-jauh itu, ya ini ajakan untuk masuk kelompokku, organisasiku, yayasanku, pendukungku. Tapi ajaklah manusia menjadi pendukung agama Allah, pendukung Al-Quran, pendukung As-Sunnah, pendukung jalannya salafus saleh. Itu adalah dakwah yang hak. Dakwah yang hak. Serulah manusia kepada jalan Rabbmu. Demikian pula pesan utu ila sabil rabbik ini, ya ini, jadilah Anda dai yang mukhlis, yang ajakannya itu tidak tendensius, semata-mata mengajak manusia ke jalan Allah Ta'ala. Jangan ada tendensi-tendensi duniawi, ngangkat pamornya, ngangkat yaitu atau untuk menjadi penghasilan, untuk mendapatkan dunia, mendapatkan jabatan, mendapatkan ketenaran, ketokohan, dan seterusnya. Singkirkan semua niat-niat itu. Bagaimana Anda berusaha untuk mengikhlaskan niat dakwah, mengajak manusia ke jalan Allah SWT. Bil hikmah, dengan cara bagaimana? Satu, hikmah. Hikmah itu ada kelompok yang kita dakwah, ada 3 golongan. Kelompok orang yang hanif, orang yang condong pada kebenaran, diterangkan itu langsung ikut, faham langsung ikut. Ini yang paling menyenangkan. Ini tinggal menjelaskan ayat, hadis disampaikan pada mereka dengan penjelasan gamblang, selesai. Yang kedua itu dengan hikmah, menyampaikan dalil. Yang kedua dengan mau'izah hasanah. Mereka bisa mengikuti kebenaran, tapi mereka itu masih punya keasyikan dengan kemaksiatan. Sehingga perlu didatangkan tarhib, perlu dimotivasi, perlu ditarhib, perlu disampaikan ancaman-ancaman, sehingga tergugah hatinya itu, semangat untuk berbuat baik, meninggalkan keburukan setelah ada motivasi dan ada ancaman. Ini dengan mau'izah hasanah. Kemudian yang ketiga, ada orang mereka kepalanya itu penuh dengan syubhat, sehingga pengennya itu bantah terus, pengennya itu bantah saja. Ini dilayani dengan jidal, dengan pembantahan. Maka dakwah wajadilhum billati ahsan ini adalah keterampilan khusus. Artinya keterampilan khusus itu nggak setiap orang itu bisa masuk wilayah ini. Dia membutuhkan penguasaan ilmu syar'i yang mantap. Dia membutuhkan ini kesetabilan jiwa ketika dia harus berdialog. Ibaratnya itu bisa bersabar ngetutke mentoknya sampai mana itu. Sehingga diuncet terus sampai mentok sampai mana. Sehingga untuk dia bisa betul-betul meyakinkan mujadalahnya, jidalnya itu adalah jidal yang akan memberikan manfaat, dia pun wajib menguasai ini kesehatan orang yang dia bantah tadi, sehingga ibaratnya pendekar itu nekuknya itu klak 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 klak, sehingga cepat dia bisa merontokkan, mengalahkan, menundukkan yaitu musuhnya itu. Syekhul Islam, beliau di antara ulama yang banyak memiliki rudud bantahan kepada Syiah, kepada ini alul kalam, kuburiyun,
sufi, filsafat dan semisalnya itu, beliau ketika membantah sebuah kelompok sangat menguasai kesesatan kelompok tersebut. Setelah beliau tentu menguasai adalah ilmu syar'i yang mantap, yang matang. Karena ini adalah modal untuk membantah itu harus begitu. Kalau enggak, wah ibarat kata orang tuh diuntal miring antum. Diuntal miring dilek sama orang yang sesat itu sehingga Anda akan menjadi hancur binasa. Sehingga jangan sembarang untuk kemudian menghadapi ahlul bid'ah yang menyimpang itu. Karena terkadang mereka memiliki ilmu yang sundul langit, sangat menguasai, syubhatnya sangat dahsyat, sangat hebat. Ya sama dengan Anda akan menghadapi lawan petinju umpamanya. Anda kelasnya kelas apa? Kelas-kelas tinggi itu. Yang satu kelas berat, adanya kelas ini kapuk. Bisa sentelap sekali, bisa guling 7 kali. Langsung ambiar kepalanya itu. Ini mesti harus persiapan yang khusus, yang seperti itu. Kemudian di sini adalah bil hikmah. Kemudian waqala li Musa wa Harun sallallahu alaihi wasallam. Allah berkata kepada Musa dan Harun, kakak beradik yang Allah angkat sebagai nabi. Kenabian Harun atas perintah Nabiullah Musa alaihissalam untuk menyertai dirinya ketika akan mendakwai kepada Fir'aun. Apa kata Allah Ta'ala kepada keduanya? Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Fir'aun itu tagha, Fir'aun itu tauhid, Fir'aun itu melampaui batas. Dia zalim, kejam. Sehingga tidak ada yang lebih zalim dibandingkan dengan Fir'aun. Sampai pengakuannya ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Malakum min ilahin khairu, aku melihat tidak ada sesembahan yang lebih pantas bagi kalian kecuali diriku. Dia sembelih anak-anak Bani Israel dalam rangka untuk merasa dirinya aman. Perintah Allah kepada Musa dan Harun ketika diperintahkan mendatangi Fir'aun yang tauhid itu, faqula lahu qawlan layyinan. Ucapkan ucapan kalian berdua kepada Fir'aun ucapan yang layin, ucapan yang lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan Fir'aun mau ingat dan mau takut. Bisa ingat dan bisa takut. Ini perintah Allah kepada Musa dan Harun ketika akan mendakwai ini Fir'aun yang tauhid, Fir'aun yang melampaui batas ini, yang tagha ini. Dengan harapan akan muncul atau akan ingat kepada Allah dan akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah kepada Musa dan Harun. Maka ketika Abdul Malik bin Marwan, beliau pernah mengumpulkan rakyatnya yang suka protes kepada Abdul Malik bin Marwan. Apa kata Abdul Malik bin Marwan? Kalian meminta aku untuk menjadi seperti Abu Bakar dan Umar, tapi kalian tidak mau menjadi rakyatnya Abu Bakar dan Umar. Sebagaimana Ali katakan ketika diprotes oleh orang-orang Khawarij, ya Ali, kenapa di zaman Abu Bakar dan Umar itu enggak seperti di zaman kamu sekarang ini? Kata Ali, karena di zaman Abu Bakar dan Umar itu rakyatnya seperti saya ini, di zaman saya sekarang ini rakyatnya kamu ini. Sebagaimana yaitu kalian bertindak akan Allah berikan pemimpin yang seperti itu. Kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana keadaan kalian, maka Allah akan berikan penguasa seperti kondisi kalian. Kalau kalian ingin mendapatkan pemimpin yang baik, yang ideal, yang Anda angan-angankan, jadilah Anda rakyat yang ideal, rakyat yang baik. Baru Allah akan berikan pemimpin yang baik. Kalau kualitas Anda seperti ini, dari tingkat RT, RW, kemudian kelurahan, kecamatan, kabupaten, gubernur, korupsinya itu sangat nampak sekali. Rakyatnya suka ngutil-ngutil, suka korupsi, suka ngentit, suka macam-macam itu. Jangan berharap akan muncul pemimpin kayak Abu Bakar atau Umar.
Mesti kita belajar menjadi rakyat yang baik, rakyat yang patuh, yang adil, rakyat yang betul-betul ini memiliki kebaikan. Allah akan berikan pemimpin yang baik. Kalau rakyatnya itu rusak-rusakan, jangan harapkan akan muncul pemimpin yang baik. Allah perintahkan Musa dan Harun bersikap bersikap lembut kepada Fir'aun. Asalnya dakwah itu dengan kelembutan. Wa an Aisyata zaujin Nabi SAW, dari Aisyah, yaitu istrinya Nabi SAW, an Nabi SAW, dari Nabi SAW, beliau bersabda, inna rifqa la yakunu fi syai'in ila sana wa la yunsa'u min syai'in ila syana. Sungguhnya kelembutan itu ketika menempel pada sesuatu, tidaklah menempel pada sesuatu kecuali akan indah. Dan tidaklah kelembutan tercabut dari sesuatu, pasti akan kelihatan nggak indah, nggak bagus. Kelembutan itu akan menghiasi sesuatu, sehingga suami yang lembut kepada istrinya akan apa? Indah. Pemimpin yang lembut kepada bawahannya akan apa? Indah. Kelembutan itu akan memberikan keindahan. Ketika kelembutan pada tempatnya. Lakin idza kana al-munkar la yughayyar illa binau'in minal khusyunah fala ba'sa bi istimali. Tetapi kalau kemungkaran itu tidak akan berubah kecuali dengan sejenis kekerasan, semacam kekerasan, sikap keras atau kasar, maka tidak mengapa digunakannya sikap kekerasan tersebut. Walau kana ma'al muslimin, walaupun kekerasan itu ditujukan kepada kaum muslimin. Ala tara. Lalu beliau ingin terangkan kepada kita, tidakkah Anda lihat? Tidakkah Anda perhatikan, Anda lihat? Annallaha abahal qitala lidzalik. Allah membolehkan peperangan untuk mewujudkan maslahat. Walaysa fawqal qital khusyunah, dan tidak ada kekerasan yang lebih keras daripada peperangan. Faqala subhanahu, Allah mengatakan, wa in ta'ifatain minal mu'minina iqtatalu faslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok mukminin yang berperang, maka damaikanlah. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra, kalau ada salah satu yang melampaui batas, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, maka perangilah mereka itu yang melampaui batas sampai mereka itu kembali kepada perkara Allah Ta'ala. Sehingga Allah membolehkan memerangi suatu kaum yang melampaui batas. Dan peperangan itu tentu adalah kekerasan. Waqad yastadul mu'min fi inkari ala akhihi akthar minhu ma'a aduwi. Dan terkadang seorang mukmin bersikap keras dalam mengingkari saudaranya lebih keras dibandingkan mengingkari musuhnya. Contoh maunya sekarang, kisah antara Musa dengan Harun dan Musa dengan Fir'aun. Ketika Musa menghadapi Fir'aun, Allah katakan tadi apa? Faqula lahu qawlan layyinan. Perintahkan, ucapkan untuk Fir'aun, pemimpin yang tauhid ini ucapan yang lembut, yang layyinan. Dengan harapan akan bisa mendengar, akan bisa ingat, dan kemudian takut kepada Allah Ta'ala. Tetapi Nabiullah Musa bersikap kepada saudaranya Harun, ketika Harun diserai urusan oleh Musa, ditinggal beberapa waktu, kemudian Bani Israelnya itu malah menyembah pedet, anak sapi, dengan fitnah Samiri. Apa yang dimulakan oleh Nabiullah Musa alaihissalam? Musa ketemu Harun, dipegang jenggotnya, ditarik. Keras ini, sikap keras. Wa khadha bi ra'si akhihi yajurru ilai. Maka Musa pun pegang itu kepalanya, kepala saudaranya, dan ditarik itu jenggotnya itu. Tarik itu kepalanya oleh Musa. Sikap kasar, keras. Pertanyaannya, fali ahadin ayahtaja alaihi bil wala wal bara muttahiman lah bi annahu yabsutu lisana wa yadahu ala akhi wa yaltafu bit tawakhid. Ada enggak dari kasus Musa dengan Harun dan kasus Musa dengan Fir'aun ini, lalu ada yang berkomentar, berdalil dengan itu, bahwasanya Musa telah berwala kepada Fir'aun dan telah barok kepada Harun? Enggak ada. Tidak ada. Musa bersikap lembut kepada Fir'aun
dan bersikap kasar dengan Harun. Lalu apakah Anda akan berani mengatakan Musa telah berwala kepada Fir'aun dan telah berbarok kepada Harun? Tidak. Karena itu sebuah kebutuhan dalam sebuah pensikapan. Di mana Musa bersikap kasar dengan Harun, melemparkan kalimat-kalimat yang keras dan bersikap yang keras kepada Harun, sedangkan pada Fir'aun lembut. Bal rubbama kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'anniful ulama'a min ashabihi idza akhtau akthar min ghairihim. Bahkan Nabi terkadang bersikap keras kepada ulama-ulama para sahabat ketika mereka melakukan kesalahan, lebih keras dibandingkan dengan sahabat yang lainnya. Sedangkan sahabat-sahabat yang Nabi sikapi keras ini, Nabi sangat mencintainya. Wahud ala sabilil mithal. Kita ambil contoh aja. Pertama, sikap Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Ketika Mu'adz hina atala salah binas, ketika menjadi imam, panjang banget sampai ada yang keluar dari saf salatnya, dari salatnya itu sampai dituduh munafik, diangkat perkaranya kepada Nabi. Apa nasihat Mu'adz nasihat Nabi kepada Mu'adz? Dan Anda tahu, perlu Anda tahu bagaimana di mana kedudukan Mu'adz di hadapan Nabi. Nabi pernah mengucapkan kalimat kepada Mu'adz, ya Mu'adz, wallahi inilah uhibbuk. Ya Mu'adz, benar-benar demi Allah aku mencintai Anda. Lalu Nabi mengajarkan kepada Mu'adz sesuatu yang sangat berharga. Bersama dengan kecintaan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal ini, Nabi tidak terlalu mengucapkan kalimat keras sebagai nasihat pada yakni Mu'adz, afatanun anta ya Mu'adz. Apakah Anda akan menjadi tukang fitnah membuat manusia lari, wahai Mu'adz? Peringatan keras Nabi kepada Mu'adz. Berbeda ketika Nabi menghadapi badui yang bodoh. Kencing di masjid, ngutur, kencing di pojok masjid. Sahabat pun gregetan kepada orang ini. Nabi bersikap sangat lembut kepada ini badui ini. Karena memang ini kebaikan ada pada kelembutan. Dan tadi kebaikan ada pada sikap kerasnya Nabi kepada Mu'adz. Sampai terkagum-kagumnya badui kepada Nabi, sikapnya yang luar biasa ini, kata badui ini Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ana ghairan ahadan. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, dan jangan ada seorang pun yang kau rahmati selain kami. Kata Nabi, kamu telah membatasi sesuatu yang luas, rahmat Allah yang luas kamu batasi. Badui ini kagum kepada Nabi sebab sikap yang luar biasa. Tapi Nabi bersikap dengan Mu'adz keras karena memang itulah dibutuhkan. Itu akan bermanfaat bagi Mu'adz. Sekarang yang kedua, contoh kedua, Usamah. Usamah bin Zaid ini orang yang sangat dicintai oleh Nabi. Sampai dikenal Usamah itu dengan istilah hibbi Rasulillah. Usamah itu kekasih anak kekasihnya Nabi. Kekasih anak kekasihnya yaitu hibbi Rasulullah, yaitu kekasih anak kekasihnya yaitu Nabi. Usamah bapaknya adalah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini pernah menjadi anak angkatnya Nabi. Nabi sangat mencintai Zaid bin Harithah. Usamah anaknya Zaid sangat dicintai Nabi. Sehingga dikatakan Usamah ini hibbi Rasulullah. Ini anak kekasih anak kekasihnya Nabi. Intinya orang sangat disayang oleh Nabi Usamah ini. Di antara kasus yang menimpa Usamah adalah ketika di peperangan, orang musyrik sudah nggak tahu berapa kepala muslim yang dipenggal oleh orang musyrik, nggak tahu. Ketika pedangnya Usamah tinggal di lehernya orang musyrik ini, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Usamah, tafsiran Usamah, Allah ini hanya ingin berlindung di pedangku aja, sehingga mati. Dibawa kasus ini diangkat kepada Nabi. Sampai ke Nabi, bagaimana marahnya Nabi kepada Usamah. Apa kata Nabi? Ya Usamah, aqatal tahu ba'da maqala la ilaha illallah.
Ya Usamah, apakah engkau membunuh orang setelah mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Kata Usamah, "Fama zala yukarriruha hatta tamanitu anni lam akun aslamtu qabla dzalikal yaum." Nabi mengulang-ulang kalimat itu. Nabi ulang-ulang kalimat itu sampai aku berangan-angan saatnya aku belum masuk Islam sebelum ini. Ini Usamah. Kenapa Nabi keras dengan Usamah seperti itu? Akan memberikan pendidikan yang sangat manfaat. Dan ternyata apa manfaatnya? Di zaman fitnah terbunuhnya Utsman bin Affan, bagaimana terjadinya peperangan antara muslimin, antara kelompok penuntut darah Utsman Muawiyah bin Sufyan dengan kelompok Ali bin Abi Thalib. Bertumpahan darah muslimin. Maka Usamah menjauh, wara', jangan sampai dia kesekian kali menumpahkan darahnya muslimin. Maka kata Imam Dhahabi, beliau mengatakan, "Intafa Usamah min yaumin Nabi sallam id yaqululah kaifa bila la ilaha illallah ya Usamah fakaffa yadahu walasima baitahu fa ahsan." Kata Imam Dhahabi, Usamah betul-betul sangat mengambil manfaat dari ucapan Nabi ketika Nabi mengucapkan dari itu, ini kaifa bila ilaha illallah ya Usamah, bagaimana dengan kalimat la ilaha illallah ya Usamah. Maka dia pun menahan diri di rumah, menahan tangannya, dia melazimi rumahnya dan tidak ikut terjun dalam peperangan antar muslimin. Nampaknya perang fitnah, perang antara muslimin yang tidak tahu yang dia bunuh itu adalah bagaimana keadaannya. Ini perang fitnah, Usamah menyelamatkan diri. Ini manfaat, pendidikan keras yang memberikan manfaat. Maka qultu, aku katakan, kata beliau, Allahu Akbar, ma'a'dhamat tarbawiyah an-nabawiyah, alangkah sangat agungnya tarbiyah kenabian ini. Ini sebuah pendidikan yang tidak membiarkan kesalahan kecuali diluruskan. Ini akan menyehatkan. Ini akan menyehatkan. Sesuatu yang tidak sah nggak boleh dibiarkan bercokol di situ. Salah satu keranjang itu kalau dibiarkan ada salah bosok itu yang 3-4 saja dibiarkan di situ bosok itu. Ini yang bosok itu sekeranjang atau yang bosok jadi sehat. Salah sehat sekeranjang. Kemudian diletakkan di situ salah bosok 3 sajalah. Itu yang menjadi bosok itu sekeranjang salah itu atau malah yang bosok tadi menjadi sehat. Sekeranjang bosok semuanya itu. Ini mesti diselesaikan, yang tidak beres ini selesaikan. Membiarkan kebusukan di tengah-tengah tubuh muslimin itu akan menjalar dan membuat bosoknya semua ini anggota tubuh yang ada itu. Sehingga tidak boleh kita campur yang berpenyakit dengan itu yang sehat. Yang berpenyakit itu disehatkan. Bantahan ulama itu dalam rangka menyehatkan, dalam rangka menormalkan, menyehatkan, jangan sampai kebusukan itu menimpa kaum muslimin sehingga akan merusak. Wa ma ahqara tarbawiyah al-hizbiyah, dan alangkah sangat hinanya, sangat rendahnya tarbiyah hizbiyah yang membiarkan kesalahan bercokol, yang membiarkan kesalahan tanpa dibantah. Syirik dibiarkan, nifak dibiarkan, kufur dibiarkan, kesatan dibiarkan. Nggak bisa. Kalau ini biarkan dengan alasan persatuan muslimin, jangan diusik, jangan musik khilafnya muslimin. Nggak bisa. Ini sama dengan membiarkan barang bosok. Tinggal Anda tahu nggak ini kebusukan. Kalau nggak tahu perlu difahamkan. Kalau sudah paham mesti harus melakukan tindakan. Ini sebuah tuntutan yang seperti itu. Maka alangkah sangat agungnya yaitu sikapnya para salaf dan sangat hinanya sikapnya hizbiyah yang menganggap raddul alal mukhalif, membantah orang yang menyimpang itu sesuatu yang aib, dianggap itu tidak menutup aib muslimin, dianggapnya itu adalah sikap yang wara. Justru ini adalah membahayakan ini kaum muslimin. Dan hampir bersama dia bersama dengan mereka mengharamkan, membantah orang yang menyimpang ini, maka atas nama jihad mereka tumpahkan darah-darah muslimin. Hampir tidak ada fitnah penumpahan darah muslimin kecuali hizbiyah itu ada di situ.
Kecuali hizbiyah itu ada di situ, menjadi pembakarnya, menjadi bensinnya, menjadi pengobarnya. Itu selalu ada begitu sepanjang zaman. Maka langkah sangat kokohnya manhaj salaf, bagaimana mereka betul-betul mengikuti jejaknya pendahulu mereka yang paling selamat dalam beragama dan paling menyehatkan dalam beragama. Maka hadhihi natijatu mudahanati ba'dihim ba'dhan. Inilah hasil mudahana, artinya basa-basi, membiarkan kemungkaran, membiarkan kesatan, membiarkan penyimpangan, jangan dibantah. Ini kita baru butuh persatuan, sehingga akhirnya kebusukan itu terus menjalar. Sehingga mereka itu akan membuat hancurnya kaum muslimin. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan, al-mu'minu lil mu'min kal yadain, taghsilu ihdahuma li ukhra. Waqad la yanqali'ul waskhu illa binaw'in minal khusyunah, lakin dhalika yujibu minan nadhafah wal nu'umah ma nahmadu ma'ahu dhalik at-takhshin. Mukmin dengan mukmin itu seperti dua tangan yang saling membersihkan satu dengan yang lainnya. Kalau yang tangan kotor ini itu hanya debu nempel, itu ya lembut, cara membersihkannya lembut, nggak perlu dikerok-kerok, nggak perlu. Tapi kalau kotoran yang nempel di tangan satunya itu aspal atau sejenis ini pulut, yang kalau nggak dikerok-kerok keras itu nggak akan tetel, kalau hanya dilus-lus lembut gini bisa 10 tahun, itu mesti digunakannya kekerasan, digunakannya agak keras, karena itu kebutuhan. Itu kebutuhan. Untuk bagusnya, untuk sehatnya, untuk bersihnya, caranya begitu. Maka menggunakan kekerasan itu kalau pada tempatnya menjadi terpuji. Karena untuk menghasilkan kebersihan dengan cara seperti tadi itu. Sehingga sikap keras dalam perkara itu terpuji. Karena akan menghasilkan atau akan mencapai tujuan yang diinginkan itu. Maka asalnya dakwah itu lembut, lin, tidak boleh kasar, tidak boleh ini keras. Tapi satu saat ada sikap-sikap keras yang mesti ditunjukkan untuk kebaikan atau sehatnya dakwah ini. Maka beliau mengatakan, idan fahadalin alladhi tasta'miluhu kathiru minal jama'at al-islamiyah ma'afradin au jama'atin min hamqi mutahawwirin alladzina kathiran mayatasabbabuna fi istidadil a'da 'alal muslimin laisa minal wala' fi syai' li'annahum yasidum ikhraqan fi dhalalihim li'adami syu'urihim bi'atmil jinayah. Oleh karena itulah, dengan demikian sikap lembut yang digunakan oleh kebanyakan jamaat Islamiyah kepada pribadi atau kepada jamaah, itu adalah sebuah sikap kedunguan. Sikap kedunguan. Kenapa? Karena itu akan menjadi sebab, justru menjadi sebab musuh itu akan sangat gampang menguasai muslimin, dan bersikap lembut kepada orang yang salah itu bukan menunjukkan walak sedikit pun. Sebagaimana bersikap keras kepada orang yang salah itu bukan berarti menunjukkan barok kepada dia. Tapi ini sebuah kebutuhan sebagaimana seorang ayah. Terkadang mendidik anak itu nggak bisa dengan lembut-lembut terus. Satu saat keras, satu saat kasar keras. Tapi itu akan sangat tertanam, akan sangat bermanfaat bagi anak ini. Itu sebuah kebutuhan. Yang kalau dilembutkan dengan lembut, salah itu dibiarkan. Jangan mah, jangan dikasari, jangan dikerasi mah. Itu dilembuti, dibiarkan kesalahannya itu, oh dia akan nyelangkrak itu. Akan nyelangkrak itu. Dari nginjek jempolnya orang tua menjadi meludahi mukanya orang tua itu nanti. Itu ketika dia kesalahan itu nggak segera diluruskan, itu bengkoknya semakin nemen. Dia akan semakin nemen dan semakin merusak. Ya kayak tadi koreng itu kalau nggak segera diobati, itu maka koreng itu akan babrah, bosok, seawak. Itu karena gara-gara tidak segera mengobati korengnya tersebut.
Thumma innal muslimina, thumma inna syiddata al-maslukah ma'al muslimin ahyanan ba'athaha al-ghira alihim min an yura mutalahin bisyai'in min al-qadurat. Kemudian sesungguhnya keras yang dilakukan terhadap kaum muslimin terkadang itu akan membangkitkan yaitu ghirah, semangat, sehingga betul-betul akan menghilangkan ya ini kotoran-kotoran yang ada itu dan akan menghasilkan kebaikan. Oleh karena itulah Syekh bin Baz pernah mengatakan, beliau mengatakan dalam ini tema al-adillah al-kashifah li akhta'i ba'dil qutab, dalil-dalil yang menyingkap kesalahan sebagian para penulis. Beliau mengatakan la syakka anna syariat al-islamiyah al-kamilah ja'at bitahdhir minal ghuluwi fid din wa amarat bid-da'wah ila sabilil haq bil hikmah wal mau'izatil hasanah wal jidal billati ahsan. Tidak diragukan lagi bahwa syariat Islam ini yang sempurna ini datang memperingatkan dari sikap ghulu kepada agama. Dan syariat ini memerintahkan agar berdakwah, mengajak manusia ke jalan yang hak ini dengan hikmah, mau'izah hasanah, dan dengan jidal yang baik. Walakinnaha, kata beliau, walakinnaha lam tuhmil lajanibal ghildah wasyiddah fi mahaliha. Tapi tidak diremehkan ini akan tapi tidak mustahil tidak diremehkan penggunaan sikap keras kalau itu digunakan pada tempatnya. La yang faulin wal jidal bilati ahsan. Ketika sikap lembut dan sikap jidal dengan baik itu tidak membawa kepada kebaikan, maka sikap keras kasar itu terkadang perlu dilakukan. Sebagaimana Allah katakan kepada Nabi, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina wal khulud alaihim. Wahai Nabi, perangilah orang kafir, jihadlah melawan orang kafir, melawan orang munafik, dan sikap keraslah kepada mereka. Yang sikap ini terkadang memberikan manfaatnya dengan sikap keras. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar wal yajidu fikum ghilzah. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir, yalunakum minal pelangi orang-orang kafir, dan hendaklah mereka mendapatkan darimu sikap ghilzah, keras. Wa'lamu anallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah Allah bersama dengan orang yang bertakwa. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati ahsan illa ladina zalamu minhum. Jangan kamu berjidal dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang baik, kecuali kalau mereka itu zalim. Amma idza lam yanfa wastamara sahibudz zulmi awil kufri awil fiski fi amalihim walam yubali bil wa'id wan nasih fa innal wajib al-akhdu ala yadayhi wa muamalatihi bisyiddah wa ijra'i ma yastahiquhu min iqamati haddin aw ta'zirin aw tahdidin aw tawbihin hatta yaqifa inda haddihi wa yanzajiri an batilihi. Adapun apabila bersikap lembut kepada mereka itu enggak bermanfaat dan mereka terus melangsungkan kezalimannya, kekafirannya, kefasikannya, dan mereka tidak pedulikan itu nasihat yang baik, maka wajib untuk menggunakan sikap keras kepada mereka itu untuk menegakkan had atau takzir, yaitu menghukum mereka dengan dibuang, diasingkan, atau tahdid atau mengancam mereka, atau taubih atau menjelekkan mereka, hatta yaqifa inda haddihi, sehingga mereka akan berhenti pada batasannya itu, dan mereka tidak melampaui batas, dan mereka tidak meneruskan kebatilannya itu. Ini tujuan, ini yang diinginkan hal itu. Maka tidak bisa kita ini membiarkan kesesatan itu berlangsung tanpa ada bantahan, tanpa ada ini sikap yang keras. Ma'anna alladhi yadharu min mujamalati ahzab al-islamiyah li ahli bidah was-suqut an akhtaihim huwa annahum lama khasaru tariqa audati insil muslimin fi sunduqil intikhabat tadammaru minan naqd. Mujamalah basa-basi yang dilakukan oleh ahzab, oleh kelompok-kelompok Islamiyah kepada ahlul bid'ah, basa-basi para ahlul bid'ah, dan diem atas kesalahan mereka itu,
Ini rata-rata sebabnya itu adalah karena mereka membatasi tariqa audati izil Islam fi sunduk al-intikhabat. Mereka membatasi kemuliaan Islam, mengembalikan kemuliaan Islam itu pada kotak-kotak pemilu. Kalau mereka itu melakukan bantahan kepada orang sesat, itu akan bubar, sehingga nggak mungkin akan bisa menang di kotak pemilu, sehingga akan hancur harapannya mendapatkan kursi. Akhirnya basa-basi membiarkan yaitu kesatuan itu berkembang, jadilah basi dan bosok. Ini yang terjadi. Sehingga mereka keras dengan ulama yang membantah karena motifnya dunia. Mengembalikan ketujuan mengembalikan Islam, ada caranya yang benar mengembalikan kemuliaan Islam. Oleh karena itulah, sekali lagi, alangkah sangat kokohnya manhaj salaf, alangkah sangat terjaganya manhaj salaf, alangkah sangat jauhnya manhaj salaf dari kepentingan duniawi, dan itu cara yang paling mengantarkan kepada kemuliaan yang hakiki. Selainnya akan menjadi tipuan-tipuan dan bayangan fata morgana, menjadi fata morgana, bayangan-bayangan palsu yang hanya akan menipu setiap kita. Dan berikutnya insyaallah beliau akan menjelaskan prinsip yang keenam, yaitu prinsip at-tarbiyah wa tasfiyah, yaitu untuk mendapatkan kemuliaan hidup di atas Islam. Tidak ada jalan lain di zaman kita. Cara yang ditempuh adalah at-tasfiyah wa tarbiyah. Kita cukupkan pembahasan kita sampai di sini, semoga manfaat. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik pemahaman kepada kita semuanya, dan semoga Allah menjaga kita dari berbagai macam pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Kita cukup sekian dulu. Ada pertanyaan? Bismillah. Pertanyaan pertama. Bismillah. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz. Ustadz, anak ingin bertanya, apakah Allah menerima taubat kita apabila kita melakukan dosa lalu bertaubat, tapi lambat laun anak kembali tergelincir pada dosa yang sama? Seringkali keadaan sendirian membuat anak tergelincir pada dosa-dosa yang pernah anak taubati sebelumnya. Anak khawatir taubat yang anak lakukan tidak Allah terima. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap taubat yang dilakukan dengan serius, insya Allah Allah terima. Walaupun boleh jadi satu saat dia tergelincir lagi, dia bertaubat lagi, terus begitu sampai Anda, jangan sampai Anda mati sebelum Anda bertaubat. Sehingga hendaknya setelah bertaubat meminta kepada Allah, diteguhkan di atas jalan Allah, dan betul-betul dilenyapkan itu keinginan, dibersihkan hatinya dari keinginan melakukan perbuatan yang buruk. Dan taubat kita, kejujuran pun akan diuji oleh Allah Ta'ala. Satu saat taubat kita diuji oleh Allah Ta'ala, apakah benar atau tidak. Dimudahkan, kita dimudahkan untuk melakukan sesuatu yang boleh jadi menjadi kenikmatan maksiat dia, sehingga dia terjerumus lagi. Dan jangan bosan untuk terus bertaubat. Seruan Allah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hambaku yang melampaui batas, jangan pernah putus asa dari bertaubat kepada Allah, dari yaitu rahmat Allah dengan bertaubat untuk mendapatkan ampunan Allah Ta'ala. Selama taubat kita serius, walaupun jadi kita terjerumus berkali-kali, mudah-mudahan Allah menerima taubat kita. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, apakah pencarian hadis sahih sudah berakhir di era imam-imam hadis atau masih berjalan sampai dengan sekarang? Ya, para ulama masih mempelajari, yaitu mempelajari ilmu tentang masalah mustalah hadis, yang di situ nanti dia akan yaitu mengembangkan tashih dan tad'if hadis. Yang jelas masih berjalan sampai sekarang, menilai, yaitu untuk menilai apa yang telah dikumpulkan para ulama zaman dulu. Ada ulama-ulama, imam-imam yang mereka sekedar mengumpulkan hadis tanpa mensahihkan dan tanpa mendhaifkan, tapi mengumpulkan riwayat-riwayat hadis sehingga sebanyak-banyaknya dikumpulkan, yang mereka kumpulkan tanpa yaitu mentashih dan mentad'if. Imam Bukhari sendiri, kitab beliau Sahih Bukhari itu berbeda dengan hadis Bukhari yang dikumpulkan beliau yang lainnya. Sehingga kalau Sahih Bukhari sudah dipilih yang paling sahih, yang dikumpulkan yang lainnya itu belum dipilih sebagaimana Sahih Bukhari. Sehingga terus para ulama sampai sekarang pun terus selalu mengadakan penelitian setiap hadis yang datang dari banyak jalur.
Yang jelas kesimpulannya yang sudah ada itu as-sahihul kutub ba'dal Quran, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sesahih kitab setelah Al-Quran, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Adapun sampai sekarang nama ilmu juga masih dipelajari dan terus ada tasghir dan taf'id dari para ulama, dan biasanya mereka menukil juga dari ulama-ulama terdahulu tentang masalah tasghir dan taf'id. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita tahu suatu kajian itu menyimpang atau tidak? Karena kalau sudah masuk, kadang kita nggak tahu apakah kajian tersebut sesat atau tidak. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, Anda mesti paham hakikat manhaj salaf. Apa itu hakikat manhaj salaf? Ini adalah standar kita untuk menilai orang itu bicaranya ngawur atau lurus. Ini diantaranya Quran, Sunnah, dan bagaimana mereka nukilannya dari perkataan para imam-imam salaf. Bagaimana sikap mereka dengan para ulama-ulama yang salaf. Ciri khas kajian-kajian salaf itu adalah mereka tidak sekedar membawakan ayat dan hadis, tetapi membawakan akwal para imam, akwal para salaf, sehingga dia memiliki silsilah pemahaman yang memang itulah pemahaman para salaf. Ini ciri khasnya. Yang kedua, kalau Anda nggak bisa juga membedakan begitu, ya tanya ustadz yang Anda merasa merasa ustadz itu adalah amanah dalam menyampaikan agama, yang Anda yakini betul-betul bermanhaj salaf, tanya. Itu cara yang paling gampang, tanya. Kita mau ikut ustadz atau ikut kajian ustadz fulan, recommended atau enggak, tanya. Karena mesti begitu jalurnya, nggak bisa tidak. Karena kalau kita nggak tahu, tanya kepada yang ini lebih tahu. Semuanya begitu. Setiap orang yang mereka itu pemula, ingin menerapkan sesuatu, ya tanya kepada ahlinya. Tinggal Anda pilih ustadz yang kira-kira Anda yakini menuntun kepada manhaj salaf. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya, bismillah. Afwan, Ustadz, sering kita mengalami kejadian pembubaran kajian sunnah, tetapi kita tidak melawan. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama, apabila kita melawan, apa termasuk jihad? Kemudian yang kedua, bukankah ketika kita melawan sama dengan kita membela agama Allah? Barakallahu fikum. Ya, di sini ada pertimbangan masalih dan mafasid. Pertimbangan maslahat dan mafsadat, sehingga tidak asal yaitu ngusruk gitu aja. Ketika kita mempertimbangkan bahwasanya bertindak umpamanya melawan itu menimbulkan madarat yang lebih besar, maka mengalah itu adalah masyru', adalah syar'i. Ketika kita punya kekuatan yang real dan kita yakin bisa meminimalkan kemungkaran, tertekannya kebatilan, maka melawan itu adalah sebuah tuntutan. Itu semuanya berkaitan dengan pertimbangan. Karena termasuk kaidah syariah dalam mempertimbangkan antara masalih dan mafasid. Nggak bisa ngusruk gitu aja. Dan pertimbangan itu kembali kepada ini para asatidzah, kepada para ulama, sehingga mereka memiliki pertimbangan syar'i yang pertimbangan itu dengan ilmu, maksudnya bukan dengan emosi semata-mata. Di zaman Umar punya kekuatan sampai Umar di perang Hudaybiyah itu, perjanjian Hudaybiyah yang nampak merugikan muslimin. Kata Umar, ya Rasulullah, bukankah Anda utusan Allah? Rasulullah, iya. Bukankah kita muslimin? Bukankah mereka kafir? Bukankah kalau kita ada yang mati itu masuk surga, kalau mereka mati masuk neraka? Umar pengennya brus gitu aja. Tapi Nabi punya pertimbangan dan punya bimbingan yang lebih dalam. Ya, ini Nabi dibimbing dengan wahyu Allah SWT. Artinya tindakan itu ini ada timbangan masalih dan mafasidnya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya, izin bertanya Ustadz, batasan seorang akhwat dan ikhwan dalam berchattingan itu seperti apa, Tat? Karena banyak sekali di zaman sekarang yang seperti itu, dan bagaimana seharusnya, Tat? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, diusahakan jangan sampai ada chattingan khusus ikhwan dan akhwat. Itu apalagi belum kawin ini, hendaknya jangan sampai ada jalur khusus chattingan ikhwan akhwat. Kalau memang ada kebutuhan sesuatu, itu bisa dilewatkan pada orang yang lebih aman dari kita itu. Sebab syaitan itu membiarkan 99 kebaikan untuk memasukkan satu keburukan, sehingga akan runtuh nanti 99 kebaikan itu. Syaitan memiliki cara-cara yang sangat dahsyat untuk yaitu merusak manusia. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz.
Pertanyaan berikutnya, salam dari Dumai Riau. Mau tanya bagaimana caranya supaya kita selalu jadi orang yang selalu bersyukur walaupun selalu diterpa cobaan dan musibah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tidak akan mungkin bisa mewujudnya rasa syukur kalau kita tidak melihat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita tidak melihat nikmat Allah, semakin susah bersyukur. Seorang ulama namanya Ibnu Kilabah, seorang perawi hadis, dia di akhir hayatnya itu buntung kedua tangannya, kedua kakinya. Kita bisa bayangkan orang hidup tanpa kedua tangan, tanpa kedua kaki. Kalau kira-kira itu musibah itu menimpa kita, bagaimana kita akan bersikap? Tapi Ibnu Kilabah dalam kondisi seperti itu, tidak ada yang keluar dari lisannya kecuali ucapan Alhamdulillah. Allah telah memberikan kepadaku apa yang tidak Allah berikan pada yang lainnya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Itu karena yang terlihat di kedua kelopak matanya adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang mereka tidak pernah bisa melihat nikmat Allah, yang kelihatan kekurangan yang dia inginkan itu belum kecekel, ada aja yang belum dia dapatkan, itu rasanya tidak ada nikmat Allah sehingga rasanya gerundel, ngeluh, dia rasanya itu nggak dapat nikmat dan seterusnya. Sehingga mesti harus betul-betul bagaimana dia melihat luasnya nikmat Allah yang dia terima. Demikian cukup? Masih ada Ustaz. Masih. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ana paham sufi dan tidak mau menerima syariat lagi, sudah tidak percaya lagi dengan kebenaran Al-Quran. Bagaimana cara mendakwahi Bapak Ana Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, membangun muamalah yang baik dengan orang tua, artinya berkhidmat anak dengan orang tua. Yang kedua, banyak-banyak didoakan biar Allah merubah pikirannya. Yang ketiga, ia mencari cara terus bagaimana orang tua bisa dialog dan disampaikan hujah-hujah yang mudah-mudahan Allah bukakan. Seandainya kita nggak bisa langsung, bisa orang ketiga yang bisa bicara dengan orang tua. Yang jelas selama masih hidup itu kemungkinan hidayah itu ada. Selama masih hidup kemungkinan dia mendapatkan hidayah itu ada. Maka jangan pernah putus asa untuk mengusahakan bagaimana apalagi orang tua kita harapkan untuk bisa bersama-sama kelak di surga. Sehingga jangan sampai putus asa untuk mendakwai orang tua dengan segala macam cara. Wallahu a'lam bishawab. Sekali itu yang kita sampaikan Bapak sekalian. Mudah-mudahan manfaat. Segala kurang minta maaf dan kita beristighfar kepada Allah atas segala kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sengaja atau mungkin terlewatkan. Maka kita tutup majlis kita dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.